Jadi salah satu BMN yang sering ya dinilai oleh teman-teman di DJKN itu adalah jalan. Ya. Nah, jadi 2 pertemuan ke depan kita akan diskusi terkait jalan, kemudian di pertemuan berikutnya terkait dengan jembatan, ya. Karena kemudian setelah itu presentasi dan review, gitu ya. Nah, untuk hari ini nanti karena ini ada 2 pertemuan, nanti kalau nggak bisa saya selesaikan materi hari ini, kita akan lanjutkan di sesi pertemuan berikutnya sekaligus nanti untuk bagaimana cara melakukan perhitungan keminaan jalan, gitu ya. Nah, jalan sendiri itu berdasarkan PP nomor 34 tahun 2006 itu didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat ya yang meliputi segala bagian jalan termasuk pelengkap dan perlengkapannya ya yang berada pada permukaan tanah ya di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah ya di bawahnya serta di atas permukaan air kecuali kereta api, jalan lori, jalan kabel. Itu definisi berdasarkan PP 34. Kemudian yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Itu disebut jalan umum. Oke. Nah, kemudian di dalam sistem jaringan jalan kita nanti akan mengenal jenis-jenis jalan begitu ya. Jalan itu ada dikenal dengan istilah ada jalan primer, kemudian juga ada istilah dengan jalan sekunder ya. Nah, kemudian dari jalan primer dan sekunder itu pun nanti kemungkinan masih akan ada lagi pembagian berdasarkan wilayahnya ya, berdasarkan wilayahnya dan pelayanan distribusi barang dan jasanya. Nah, kemudian berdasarkan wilayahnya juga nanti akan ada jenis berdasarkan kabupaten atau kota, ya kan? Kalau yang level yang lebih tinggi tentunya jalan nasional, provinsi, begitu ya. Nah, nanti akan dibagi sistem jaringan yang seperti itu. Nah, kalau klasifikasi jalan sendiri itu ada beberapa klasifikasi ya untuk jalan itu. Nanti kita akan lihat jenis-jenis jalan atau klasifikasi jalan berdasarkan statusnya, berdasarkan fungsi jalannya, berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintasnya, ya, kemudian kelancarannya dan penyediaan prasarana jalannya atau berdasarkan prasarananya. Nah, kita mulai dari status jalan. Jalan itu terbagi menjadi beberapa nama begitu ya kalau berdasarkan status jalannya. Yang pertama itu namanya jalan nasional. Ya. Jadi jalan nasional itu biasanya dia adalah jalan yang menghubungkan antar provinsi. Ya, identifikasinya paling gampang seperti itu. Nah, termasuk adalah jalan tol. Jadi jalan tol itu dia kategorinya adalah jalan nasional. Kalau kita lihat atau teman-teman tahu Jawa di Pantura itu ada jalan yang menghubungkan antara Jakarta ya kemudian Semarang lewat Pantura, kemudian ke Surabaya, gitu ya. Nah, itu yang zaman yang dibangun pada zaman Belanda dulu ya, dari Anyer sampai Panarukan, gitu ya. Jalan lamanya itu masuk kategori jalan nasional. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, maka berubahlah ada namanya jalan tol yang menghubungkan hal yang sama juga ya dari provinsi atau provinsi ke provinsi yang lain ya. Nah, jadi sekarang juga ada tol dari Merak ya sampai Surabaya juga sudah ada semua. Itu kategorinya jalan nasional. Kemudian kita kenal juga ada jalan provinsi begitu ya. Jalan provinsi itu jalan yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten atau kota. Ya, itu disebut dengan jalan provinsi. Jadi kalau di Jawa Tengah misalnya ya, maka jalan yang menghubungkan antara Semarang dengan Magelang ya, atau mungkin dari Magelang ya ke Wonosobo, itu masuk jalan provinsi. Kemudian ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu jalan yang dia menghubungkan antar
desa lah ya, antar desa di dalam kabupaten itu sendiri gitu. Jadi misalnya di kota Semarang, ya kan, itu ada jalan yang menghubungkan ya antar kelurahan, itu namanya jalan kabupaten. Kemudian ada jalan kota dan jalan desa. Jalan desa ini berarti ya jalan kota, jalan yang ada di dalam kota, jalan desa, jalan yang ada di dalam desa yang menghubungkan ya biasa level yang lebih rendah gitu ya. Nah, pembagian wilayah jalan berdasarkan statusnya ini nanti terkait dengan tanggung jawab pengelolaannya. Ya, jadi jalan nasional siapa yang bertanggung jawab? Nah, jalan nasional itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat. Ya, jadi dia pengelolaannya di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, itu jalan nasional. Sehingga kalau ada perbaikan jalan nasional, ya, jalan dari Pantura misalnya, itu kalau ada perbaikan dan sebagainya itu tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan. Kalau jalan provinsi yang tanggung jawab adalah dinas provinsinya, ya kan? Jadi jalan yang menghubungkan antar kota kabupaten itu tanggung jawab dari provinsi. Jalan kabupaten juga demikian, ya, dia tanggung jawabnya dari bupati atau wali kotanya. Kalau jalan desa tentunya nanti terkait dengan dana desa yang akan bertanggung jawab begitu. Jadi ya pembagian status jalan berdasarkan statusnya ini, maka ini terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan pemeliharaannya. Dan tentunya pencatatannya ya, pencatatan dan pemeliharaannya. Nah, kalau kita ngomongin pemeliharaan berarti harus ada catatannya dulu ya. Makanya pada saat revaluasi BMN terkait jalan, maka DJKN itu melakukan penilaian terhadap semua jalan nasional. Ya, semua jalan nasional itu dilakukan penilaian oleh teman-teman dari DJKN karena pada saat itu jalan nasional itu tercatat di datanya Kementerian Perhubungan. Ya, jadi salah satu kementerian BMN yang mengelola BMN adalah Kementerian Perhubungan. Maka semua jalan nasional itu didata dan dinilai. Tidak termasuk jalan provinsi begitu, tidak termasuk jalan provinsi. Termasuk nanti juga pengelolaannya ya, selain pencatatannya juga pengelolaannya. Ya, terhadap jalan-jalan pencatatan, pengelolaan, pemeliharaan dan sebagainya ya, terkait dengan proses siklus pengelolaan BMN atau BMD. Nah, itu semua dilakukan oleh unit-unit yang bertanggung jawab, termasuk misalnya kalau ada jalan atau sewa begitu ya, sewa di sepanjang jalan ini nanti terkait dengan penilaian dan juga yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab dalam penerimaan PNBP-nya begitu ya. Kalau sewanya di jalan nasional ya tentu Kementerian Perhubungan. Ya, kalau sewanya di jalan-jalan provinsi ya nanti ibu kota provinsi itu ya, Bapeda provinsi yang dia akan mengelola penerimaannya. Kemudian juga kita mengenal jalan antar kota ya, dan jalan kota. Ini saya kira sudah jelas ya, jalan antar kota berarti yang menghubungkan antar kota, dan jalan desa ini kriteria yang lain. Nah, kemudian kalau berdasarkan fungsinya, ya berdasarkan fungsinya, maka dibedakan ada jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Nah, jalan arteri itu biasanya ya dia ada untuk perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-ratanya tinggi, ya. Kemudian kalau kolektor itu biasanya jarak perjalanan sedang, kecepatan rata-ratanya sedang, ya kan. Jalan lokal, ya jarak dekat, ya kecepatan rata-rata rendah. Nah, ini kalau berdasarkan fungsinya ya, jalan arteri, kolektor, dan lokal. Nah, ini kalau kita lihat ya, jalan arteri itu kalau dari sisi angkutannya ya angkutan utama, jaraknya jauh, ya frekuensi rata-rata tinggi, aksesnya terbatas. Jalan kolektor ya sedang, ya, rata-ratanya sedang, jalan lokal dan jalan lingkungan. Ya. Nah, kemudian bagaimana klasifikasi jalan berdasarkan sifat pergerakannya? Nah, sifat pergerakan lalu lintasnya ini dibagi menjadi ada jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder. Arteri tadi
kalau kita lihat dia adalah jalan utama ya dengan kecepatan paling tinggi dibanding dengan kolektor begitu ya. Nah, namun arteri sendiri ya itu dibedakan tergantung dari kecepatan serta lebar badan jalannya begitu ya. Jadi kalau arteri itu dia minimal lebar jalannya adalah 11 meter. Nah, itu arteri. Nah, namun dari lebar jalan yang 11 meter itu tentunya ada yang kecepatan rendah, ada yang kecepatan tinggi. Kalau kecepatan rendah minimalnya dia 60 km berarti masuk kategori primer. Tapi kalau kecepatan paling rendahnya 30 km masuklah kategori jalan arteri sekunder. Nah, sebagai contoh kalau arteri primer itu ya, kalau arteri primer itu sebagai contoh saat ini misalnya jalan tol dari Jakarta Semarang misalnya. Kan, maka dia kecepatannya ada minimal 60. Tapi kalau di arteri sekunder itu sebagai contoh misalnya Panturanya misalnya ya. Jalan Panturanya itu juga arteri ya, tapi dengan kecepatan mungkin ada batasannya di bawah 60 ya. Di sini kemungkinan bisa 30 km. Nah, kemudian juga ada jalan kolektor, jalan yang menghubungkan ya, atau yang keluar dari arteri begitu ya. Itu bisa arteri primer, bisa arteri sekunder. Dilihat dari lebar jalannya rata-rata ada 9 meter. Nah, kalau dilihat dari kecepatannya, kalau kecepatannya ada di atas 40 kilo masuk kolektor primer. Kalau di bawah atau di atas 20 km batasannya, nah dia kolektornya ada masuk kolektor sekunder. Nah, ini berdasarkan sifat pergerakannya ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kelas jalan, ya kelas jalan. Nah, kalau kelas jalan ini kita bisa lihat ya, ada kelas jalan antar kota dan antar perkotaan ya. Jadi jalan antar kota itu nanti juga dibagi-bagi lagi, jalan perkotaan dibagi-bagi lagi. Nanti ada kriterianya. Kemudian kalau dilihat dari spesifikasi penyediaan prasarana jalannya, ya maka ada jalan bebas hambatan, ya atau jalan tol begitu ya. Kemudian ada jalan raya, ya. Kemudian ada jalan sedang dan jalan kecil. Nah ini tadi ya uraian terkait dengan kelas jalan. Ada kelas jalan 1, 2, 3, ya 3A, B, C. Ya. Kelas jalan 1 itu untuk kendaraan ya, atau disebut di sini dia adalah jalan arteri ya, yang kendaraannya tidak lebih dari 2,5 meter lebarnya dan panjangnya tidak lebih dari 18 meter. Dan beban terberatnya ya lebih besar dari 10 ton ya, lebih berat dari 10 ton itu masuk kelas 1. Kalau yang kelas 2 bedanya dia bisa muatan sumbu terberat yang dijalankan 10 ton, jadi maksimal. Ini maksimalnya. Ya. Jadi di bawah 10 ton. Itu masuk jalan arteri. Jadi kalau dia kategorinya jalan arteri dan bobotnya dia di atas 10 ton, maka kelas 1 namanya. Kalau dia kategori jalan arteri dan bobotnya yang muatannya itu dia di bawah 10 ton, ya, maka masuk kelas 2. Kemudian kalau dia bisa jalan arteri, bisa kolektor dengan ukuran badan kendaraannya sama 2,5 dan 18, tapi maksimal 8 ton. Nah, ini kategorinya adalah 3A. Ya, nah kemudian kalau jalannya kolektor, jalan kolektor dan muatannya untuk volume kendaraannya 2,5 dan 12 meter maksimal ya diizinkan ada 8 ton, maka masuk kelas yang 3B. Nah, yang terakhir adalah jalan lokal. Jalan lokal ini ya untuk kendaraan yang tidak lebih dari 2,1 meter. Ya, 21 meter. Ukuran panjangnya biasanya maksimal 9 meter. Ya, muatan sumbu terberat diizinkan 8 ton. Makanya nanti kita lihat yang termasuk kelas 3C itu seperti apa sih, ya.
Nah, ini terkait dengan kelas-kelas jalan. Nah, buat apa sih jalan-jalan itu dikelaskan gitu ya? Nah, kelas jalan ini nanti terkait dengan konstruksi dari jalan itu, gitu. Ya. Jadi kelas jalan akan berpengaruh terhadap konstruksi dari jalan itu. Konstruksi akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi tujuan kita ini pada akhirnya adalah akan melakukan penilaian terhadap sebuah jalan. Bagaimana nilai dibentuk? Nilai dibentuk ya untuk jalan itu kan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat jalan itu. Gitu. Nah, jalan itu dibuat sesuai dengan konstruksinya masing-masing, berbeda-beda, ya tergantung kelas jalannya. Makanya kita sering melihat ada jalan yang dia cepat rusak, gitu ya. Ada jalan yang cepat rusak, ya selain mungkin karena tanahnya yang dia tidak stabil, ya sering kena air atau sering banjir, juga dimungkinkan karena bobot kendaraan yang melebihi dari yang standar ditentukan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah standar untuk bobot maksimal yang ditentukan untuk masing-masing kelas jalan ini. Artinya ketika ada kendaraan yang bobotnya melebihi standar itu tentunya akan merusak jalan. Sehingga tidak heran kalau kita sering melihat ya tempat-tempat penimbangan ya kendaraan-kendaraan bermuatan berat. Ini kan kalau di daerah dari Jakarta menuju ke Merak itu ada satu tempat penimbangan ya. Jadi difilter dulu ya, dicek berapa sih berat kendaraan itu. Nah, biasanya ada alternatif yang dimungkinkan kalau ternyata ya bobot kendaraan itu melebihi dari standar, bisa ya muatannya diturunkan atau didenda atas kelebihan muatan itu. Ya tentunya nanti kembali ya masalah denda ini ya digunakan sebagai PNBP untuk pemeliharaan jalan itu sendiri begitu. Nah, itu terkait dengan kelas jalan ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi ada jalan bebas hambatan, ada jalan raya, jalan nasional, jalan kecil. Bagaimana sih kriterianya begitu? Yang pertama jalan bebas hambatan atau jalan tol lah. Ya, kalau kita sebut jalan tol. Jalan tol itu ada persyaratan minimal. Ya, minimal dia 2 lajur setiap arah ya, ada 2 lajur, ada namanya lajur, ada jalur ya. Jadi arah itu namanya jalur ya, lajur itu yang ada di satu arah. Jadi minimal kalau kita misalnya ada jalan tol begitu ya, nah itu kan minimal dia ada masing-masing ini ya, dua lajur begitu. Nah, lebar lajur paling sedikit 3 meter. Ya, berarti di sini 7, di sini 7. Nah, itu standar minimal. Jadi 14 meter lah, standar minimal untuk jalan tol. Ini belum termasuk nanti ini ya, pinggir jalannya itu kan harus ada kelebihannya begitu. Nah, kemudian kalau jalan raya ya, jalan raya itu paling sedikit 2 lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikitnya 3,5 km, hampir sama ya, hampir sama dengan jalan bebas hambatan atau tol ya, untuk ukuran lebar jalannya ya, untuk lebar jalannya hampir sama lah, bisa dikatakan sama ya. Kemudian jalan yang sedang itu paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah. Jadi hanya 2 lajur saja ya untuk 2 arah begitu. Biasanya ini jalan dalam antar kabupaten gitu ya, antar kota, biasanya itu dikategorikan jalan sedang karena biasanya hanya ada 2 arah dengan 2 lajur begitu. Sehingga biasanya kalau simpangan begitu ya saling bergantian begitulah ya. Nah, lebar jalur ya paling sedikit 7 meter. Ya. Lebar jalur 7 meter. Ya, itu totalnya adalah 7 meter ini. Nah, totalnya. Jadi masing-masing 3,5 kurang lebih ya. Nah, jalan kecil, nah ini paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah.
Kalau ini tadi 7, di sini hanya 5,5. Ini masuk kategori jalan kecil. Ya, ini ada kata-kata minimal ya. Jadi minimal ya paling sedikit, ya, paling sedikit. Ya, juga paling sedikit. Jadi ini standar minimal untuk kategori jalan kecil, sedang, jalan raya dan jalan tol. Nah, ini kalau dilihat dari persyaratan kecepatannya begitu ya. Nah, ini ada ya tadi 60, lebar jalannya 11 ya. Kereta prima dan seterusnya. Nah, kemudian tadi sudah kita lihat bagaimana kriteria sebuah jalan. Kriteria sebuah jalan. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagian-bagian jalan gitu. Nah, bagian jalan itu yang pertama kita mengenal namanya jalur lalu lintas yang digunakan untuk kendaraan. Nah, dari A ini ya, jalur lalu lintas. Kemudian ada bahu jalan. Nah, bahu jalan ini baik di tol maupun di di jalan raya itu biasanya ada. Kalau tol biasanya ya sama modelnya, tapi kalau di jalan raya seperti Pantura itu ya biasanya ini adalah kerikil-kerikil begitu ya. Itu masuk bahu jalan. Kemudian ada saluran, ya saluran kalau di tol di sini tergantung ya tolnya tol atas atau tol bawah. Kalau tol bawah kelihatan biasanya ada salurannya. Ya, tapi kalau tol atas dia biasanya langsung ke saluran air gitu ya, pembuangan airnya. Nah, baru kemudian ada ini namanya ambang pengaman lah. Ambang pengaman. Nah, dari jalur lalu lintas dan bahu jalan X ini namanya adalah badan jalan. Jadi badan jalan itu batasannya dia adalah jalur lalu lintas dan bahu jalan, itu namanya badan jalan. Nah, ini ya A, B, C, D sampai D. Nah, ini namanya adalah rumaja, ruang manfaat jalan. Ya, ruang manfaat jalan. Nah, kemudian kalau yang ini setelah itu baru ada rumija. Ya. Rumija, ruang milik jalan. Baru kemudian ini ada batas penduduk gitu ya. Batas hak kepemilikan penduduk di sini. Nah, namun di dalam batas kepemilikan penduduk itu makanya kita mengenal adanya garis sempadan jalan. Ya, kalau di sini dinamakan istilahnya ruwasja, ruang pengawas jalan. Ya kan? Jadi kan orang tidak boleh bangun di sepanjang sempadan jalan ini. Ya, baru kemudian boleh dilakukan pembangunan. Oke. Ini ruang manfaat jalan, ya, rumaja tadi terdiri dari badan jalan, ya, kemudian dia masuk bahu jalan, termasuk juga kemudian ada trotoar, ya kan, dan saluran tepi, stand jika dimungkinkan. Nah, kemudian ada ruang milik jarang, rumija. Rumija itu biasanya digunakan untuk ini, ya, untuk pengamanan jalan, ruang terbuka hijau, landscape jalan, ya, dan dimungkinkan akan digunakan sebagai penambah jalur lalu lintas di masa yang akan datang. Nah, ini fungsi dari rumija tadi ya, yang kanan kirinya. Nah, ini rumija itu biasanya standarnya nih, standar untuk jalan tol itu 30 meter. Kanan kiri berarti masing-masing 15. Ya, jalan raya 25 meter masing-masing, kanan kirinya berarti 12,5. Jalan sedang berarti masing-masing 7,5, dan kecil masing-masing 5,5. Ini standar. Ya, artinya standar yang ditetapkan ketika pembangunan sebuah jalan secara umum. Kemudian ada ruang pengawas jalan yang tadi saya jelaskan itu terkait dengan apa tuh? Ini ya terkait dengan garis sempadan jalan tadi ya, garis sempadan jalan. Oke, untuk konstruksi jalan, saya kira mungkin kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya sekaligus nanti terkait dengan penilaiannya. Sampai sini, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Siapa nih? Oh, izin Pak, absen 10 Freddy. Oke, Freddy, silakan Freddy.
Oh, mau izin bertanya Pak. Oh, itu kalau semisalnya luas Rumija itu dari minimal yang ditentukan itu bagaimana ya Pak? Selanjutnya Pak. Gimana? Oh, yang tadi tuh Pak, oh Rumija itu semisalnya itu luasnya kurang dari minimal yang sudah ditentukan itu bagaimana ya Pak? Rumija. Oke. Ini pertanyaan bagus nih ya. Pertanyaan bagus. Jadi kita sering melihat fakta saat ini bahwa jarang sekali, begitu ya, sebentar ya, sebentar saya tak connect ini dulu ya, sebentar. Oke, pertanyaan bagus tadi ya. Bagaimana kalau rumijanya? Nah, ini ya rumija ini enggak sesuai standar gitu. Dan ini banyak sekali terjadi, ya. Nah, saya bilang bahwa luas-luas tadi itu yang ada di sini, ini adalah standar sebenarnya. Standar yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pembuatan sebuah jalan. Ya. Namun demikian, fakta yang ada bahwa jalan-jalan yang ada di Indonesia, khususnya di ibu kota atau di kota-kota lama, itu memang sudah ada dari zaman dulu gitu. Dan itu tidak mungkin diubah. Kalau di Semarang itu ada namanya kota lama, ya kan? Di situ kanan kiri itu begitu jalan ini, ya kan? Ini udah langsung bangunan begitu, ya kan? Bahkan ini mungkin langsung trotoar di sini kan. Ya, rumijanya dipakai untuk trotoar begitu. Sehingga di sini langsung jalan, dan itu banyak terjadi begitu. Nah, terkait kasus itu memang tidak bisa diapa-apain ya. Karena apa? Karena bangunan terkait dengan bangunan-bangunan lama, termasuk jalan-jalan lama ini dia tidak bisa diapa-apain, nggak bisa dilebarkan begitu. Kalau harus dilebarkan dia harus melakukan pembebasan terhadap lahan tanah yang ada di kanan kiri jalan ini, dan itu sangat penuh dengan masalah begitu ya. Apalagi ketika bangunan-bangunan kanan kiri adalah bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan peninggalan sejarah ya. Nah, regulasi yang ada ini itu akan diberlakukan untuk bangunan-bangunan atau proyek-proyek jalan yang baru. Ya kan? Maka kita akan melihat untuk bangunan-bangunan baru itu pasti sudah sesuai dengan standar ini. Untuk bangunan baru. Misalnya nih saya lihat jalan tol. Kalau teman-teman melihat tol dari Jakarta ke Semarang, ya kan, dan seterusnya lah begitu ya. Nah, itu kita melihat itu sampai batas ini memang lebar sekali ya. Ya, rumijanya ini sangat lebar. Dan sehingga kita lihat sepanjang jalan tol yang melewati dari mulai Jakarta kemudian tol Cipali dan seterusnya itu kan kanan kirinya lebar banget itu. Ya, kan? Karena apa? Karena memang dia sudah menggunakan standar yang ditentukan. Demikian juga kalau jalan tolnya lewat di atas begitu ya, di atas, ya kan? Maka dia pasti minimal seluas ini gitu ya. Nah, seluas ini dia sampai batas inilah C ini gitu. Karena dia pakai standar minimal yang dibuat oleh PU. Ya. Jadi untuk jalan-jalan yang didesain baru memang dia harus mengikuti regulasi yang ada. Tapi untuk bangunan-bangunan lama, jalan-jalan lama memang nggak bisa diapa-apain. Ya, karena memang begitulah kondisi fakta di lapangan dan itu tidak bisa kemudian diubah serta-merta gitu. Itu Mas Freddy, makasih pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Silakan ada lagi bertanya. Oke teman-teman, saya kira ini hanya pengantar saja ya, pengantar saja. Saya kira juga nggak sulit ya, Insya Allah
Nanti akan kita lanjutkan terkait dengan konstruksi dari jalan raya itu sendiri dan bagaimana cara melakukan penilaian dengan menggunakan daftar komponen penilaian jalan ya. Teman-teman, mohon maaf mungkin untuk sementara ya kita cukupkan dulu sesi kita dalam pertemuan kali ini. Mungkin bisa dinyalakan videonya dulu karena tadi nggak full tim kita di awal-awal ya. Nah, sekarang saya lihat sudah full tim nih, sudah hadir semua, bisa dinyalakan videonya untuk saya ambil screen-nya ya. Itu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laptop saya ini tahun makanya tidak device. Sudah bisa dimulai? Sudah. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan Pak Dia udah ada ya? Bang Alek, Mas Walan ada? Siap Bapak, hadir Pak, hadir. Oke teman-teman, rapat akan segera dimulai. Saya mohon izin ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.